Halo guys, kami dari kelompok 8. Saya Mejilin Nadea. Saya Desi Martina Brusembiring. Saya Anggi Putri Mamura. Di sini kami akan membuat etnovlog tentang param. Apa sih itu param? Param adalah salah satu obat tradisional yang berasal dari Batak Karo. Bagaimana cara pembuatannya? Saksikan vlog kami. Ayo. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan param adalah enda buah jintan, enda buah pala, enda lada hitam, enda bahing, enda tepung beras putih, enda bunga raya, krina adumna erban param si kuteh. Selanjutnya di sini kita melihat cara pembuatan param. Langkah pertama, membersihkan bahan yang akan digunakan seperti jahe, lada, dan lainnya. Jika sudah bersih, haluskan bahan, bisa ditumbuk manual ataupun di blender jika ingin lebih cepat. Bahan-bahan yang sudah halus, saring menggunakan saringan agar memperoleh tekstur yang lebih halus sehingga lebih nyaman saat digunakan di kulit. Kemudian, tambahkan tepung beras putih ke dalam wadah tempat bahan lainnya yang sudah dihaluskan. Fungsinya untuk membantu mengencerkan konsentrasi bahan aktif sehingga sensasi panasnya tidak berlebihan pada kulit. Lalu, tambahkan PG bata atau jahe yang sudah dihaluskan, campur ke bahan lainnya dengan rata. Lalu, daun kembang sepatu diperas bersama air untuk menghasilkan lendir dari daun kembang sepatu tersebut. Setelahnya, saring air lendir dari daun kembang sepatu tersebut dan campur ke dalam bahan lainnya. Selanjutnya, kita aduk atau campur hingga adonan dari param ini kalis. Selanjutnya, kita bentuk menjadi bulatan kecil yang berguna untuk memudahkan pemakaian. Karena nantinya cukup ambil beberapa butir sesuai kebutuhan. Dan juga mengurangi resiko bagian dalam masih lembab yang dapat menyebabkan jamur. Setelah semua adonan dibentuk menjadi bulatan, jemur 2-3 hari di bawah terik matahari hingga kering. Yang berguna untuk dapat disimpan lebih lama tanpa bahan pengawet dan juga menjadi keras dan tidak mudah hancur saat disimpan atau dibawa kemanapun. Nah, inilah kondisi param yang sudah bisa digunakan dan disimpan. jadi kan di Indaelit sada bahan erban paramena daun bunga raya. Kira-kira fungsinya ini buat apa ya? Ini fungsinya untuk melem. Ini kan airnya kan kental nanti berlendir. Inilah lemnya. Jadi sebagai perekat untuk paramena. Iya. Misalnya di paramena nih melas ada isi paku. Kira-kira Kak, bahan kayu saya sama kayu melas. Bahan siapa ya? Lada, enda bahing, melas krine,
buah pala pe belas kangen. Di kali bagi Paradena untuk memberi penyakit kali. Musuh takal pe itama ku takal bagai sekarang terakap kuakap. Masih pakai sabun lagi ada masalah. Masuk angin pan iya sih itu. Jadi oleh sikap ku bas awak ras belte nah Jadi bisa menghangatkan badan. bisa menghangatkan badan. Apalagi untuk anak karo yang suhunya dingin teman-teman. Iya. Ini saya di Paramena entah lip bagi harus dipakai untuk adat istiadat ini atau hanya sebagai obat tradisional saja. Obat. Dia untuk para istiadat. Obat tradisional. Mulai dari leluhur. Nah, cara menggunakan param ini, kita ambil satu butir atau satu bulatan kecil yang sudah kering. Lalu campurkan dengan air, hingga si param itu mencair. Kemudian dioleskan pada tubuh yang akan digunakan, bisa di kepala, badan, tangan, ataupun perut. Dan param ini juga bisa dikonsumsi menggunakan air hangat ataupun teh manis panas. Setelah penggunaan param ini, badan akan terasa hangat, sehingga param ini sangat cocok digunakan di tanah karo yang cuacanya sangat dingin. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa param ini jika dikonsumsi atau dioleskan di tubuh akan terasa hangat? Jadi, di sini kami akan membuktikan secara sains proses terjadinya kehangatan yang terjadi di tubuh saat menggunakan param ini. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui manfaat dan cara penggunaan param tradisional karo, sekarang kita akan mencoba menjelaskan secara sains kenapa sih param itu kalau kita gunakan akan terasa panas ataupun hangat. Nah, fenomena ini akan berkaitan dengan beberapa kondisi IPA seperti suhu dan kalor, sistem saraf pada kulit, serta reaksi senyawa alami dari bahan param tersebut terhadap tubuh. Param, obat tradisional karo, dapat dijelaskan melalui konsep IPA yaitu suhu dan kalor. Suhu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Saat param dioleskan pada kulit, terjadi perpindahan kalor secara kondisional antara param dan si kulit sehingga tubuh merasakan sensasi hangat. Bahan param seperti jahe, lada hitam, jintan hitam, buah pala, dan daun buah kembang sepatu mengandung senyawa aktif alami. Jahe mengandung gingerol, sedangkan lada hitam mengandung piperin yang merangsang reseptor panas pada kulit kita. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tubuh kita itu akan merasakan panas atau hangat ketika param ini digunakan. Selain memberikan sensasi hangat, penggunaan param juga membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi pegal-pegal. Hal itu terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Dalam kajian etnosains, penggunaan param ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak Karo memiliki pengetahuan lokal dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai pengobatan tradisional mereka, yang dapat dijelaskan secara ilmiah melalui konsep-konsep IPA. Teman-teman, ternyata sains itu sangat dekat ya sama kehidupan kita. Betul sekali teman-teman. Jadi etnosains merupakan ilmu yang menjembatani antara pengetahuan lokal dengan sains modern, yang dimana pengetahuan lokal menjadi dasar pemahaman yang kemudian dibuktikan secara ilmiah melalui konsep-konsep sains. Sekian vlog dari kami. Bye!